Saya dulu juga sempat cinlok tapi nggak jadi. Jadi Tapi UUD 45 ya, ujung-ujungnya duit modal 4 balik 5. Ya, bener. Tetap Kalian realistis berdua ya. pikirannya sama ya. Makan cinta. Aduh, cinta. Oke. Halo Planters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini kita berjumpa dalam satu acara perdana yang pastinya ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Apalagi kalau bukan OBOR atau apa ya kepanjangannya? Obrolan bareng Ormawa atau Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik LPP Yogyakarta. Oke, kali ini sore ini kita sudah kedatangan 3 tamu yang benar-benar sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Yang pertama merupakan petinggi di Politeknik LPP Yogyakarta, bapaknya mahasiswa, yaitu Wadir 3, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Beasiswa, yaitu Bapak Oni Aprianto. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Iya. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, semangatnya tetap pagi ya. Oke, dan kemudian untuk tamu yang kedua yaitu dari DPM, Mbak Nofri yang merupakan Ketua Komisi 1. Selamat sore Mbak Nofri. Sore Bu Arini, halo Planters. Oke, semoga sehat selalu ya. Dan yang terakhir kita punya yang ganteng dari BEM ini, Ketua atau Presiden Mahasiswa Presiden BEM kita untuk tahun ini yaitu Mas Andika. Selamat sore Mas Andika. Halo, selamat sore Bu. Apa Oke, kabar sehat ya? teman-teman? Sehat-sehat Bu, sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Sepertinya kita nggak usah berlama-lama menunggu ya, karena kali ini acaranya memang spesial ya. Ini merupakan talk show pertama kali yang diadakan oleh Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa untuk mengetahui di balik formalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini sebenarnya seperti apa sih? Seramai apa sih orang-orangnya, sekocak apa sih orang-orangnya, terus ada cerita-cerita menarik apa di balik itu semua. Nah, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, saya ingin bertanya dahulu ini kepada Mas Andika dulu. Nah, Mas Andika. Iya, gimana Bu? Ya, ini saya pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu ya sebenarnya ya. BEM, Presiden BEM, saya pengen tahu, teman-teman pengen tahu anggota-anggota dari BEM itu sendiri, divisinya apa aja sih? Oh, oke Iya. oke. Jadi kalau di BEM di periode kita ini Bu, di periode 2020-2021, kebetulan kita ada nama kabinet, namanya Kabinet Gerilya. Nah, kemudian di Kabinet Gerilya ini ada sekitar 11 kementerian. 11 kementerian. Yang pertama ada Kementerian Sekretariat dan Negara, kemudian ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, kemudian ada Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, kemudian ada Kementerian Ristek dan Teknologi, kemudian ada Kementerian Minat dan Bakat, lalu ada Kementerian Ekonomi, dan ada Kementerian Keagamaan. Nah, itu yang menjadi salah satu kementerian kita yang ada di BEM Kabinet Gerilya kita, begitu Bu. Oke, dari kementerian itu berarti ada 11 ya? Ya, dari seluruh ada 11 kementerian. Bu. Masing-masing pasti ada prokernya ya? Pasti ya. Dan saya pengen tahu apa sih yang spesial dari BEM kali ini prokernya dibanding sama BEM yang tahun lalu? Nah, kalau yang dari kita, kalau memang nanti bisa keadaan dan situasi kondisinya, kita tetap merencanakan program kerja yang paling istimewa. Kalau dari kita bilang ya, kalau dari kita bilang itu ada program Plantation Festival itu. Kita sangat menargetkan itu. Kalau emang nantinya secara kondisi dan situasi kondisi memungkinkan, kita sangat mengharapkan Planfest itu terlaksana lah di periode ini gitu. Oke. Ini mungkin mahasiswa yang baru atau mungkin teman-teman dari luar Politeknik LPP bingung nih. Plantation Festival itu tuh apa? Atau festival makanan, jajanan atau apa, bisa dijelaskan? Ya, kalau dari Planfest sendiri, Plantation Festival. Nah, tentunya kita nggak selalu ya yang kita festivalnya perkebunan, nggak. Nah, jadi di Planfest terlaksana itu terakhir di periode pada masa BEM di Presiden Mas Habib. Nah, jadi kebetulan saya juga menjadi salah satu kepanitiaan. Planfest ini dia seperti bergerak, kemarin kita adalah konteksnya untuk menjadi disnatarisnya kampus. Nah, jadi ini dilaksanakan dalam rangkaian seperti rangkaian awalnya kemarin itu kita merencanakan untuk rangkaian. Jadi awalnya seperti ada olimpiade, seperti rangkaian yang berkepanjangan, dan end up-nya akhirnya nanti akan ada coloran. Nah, kebetulan dari periode kemarin setelah kita melaksanakan,
dengan situasi dan kondisi kita hanya bisa melaksanakan dalam rangkaian acara yang coloran saja. Jadi kita coloran untuk terbuka untuk masyarakat umum dalam bentuk nanti kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya, begitu. Coloran. Nah, ini merembet lagi nih. Coloran itu berarti sejenis apa nih? Kalau coloran dia lari sambil warna-warna. Oke, lari sambil warna-warna. Oh ya, kalau misalnya ada yang pengen tahu ya, sebenarnya di YouTube Politeknik LPP itu ada ya. Ada. Recordingnya bagaimana keseruan coloran banget itu. tahun-tahun yang sebelumnya. Iya. Jadi, sangat rugi sekali kalau misalnya emang teman-teman Poltek tuh tidak mengikuti kegiatan yang serupa. Nantinya semoga Wah. pandemi ini cepat berakhir dulu Amin, ya, amin, yang penting amin, ya, ya, amin. bener. Oke, kita beranjak dulu ke Mbak Nofri. Ini tadi BEM sudah memperkenalkan apa saja kabinetnya yang ada, kementerian yang ada di dalam BEM. Bagaimana dengan DPM? Apa saja yang ada di dalam DPM? Nah, seperti ini Bu, DPM sendiri itu salah satu organisasi yang punya GBHO. Nah, GBHO itu garis-garis besar haluan organisasi. Nah, di dalamnya itu terdiri struktur ketua umum DPM, wakil ketua umum DPM, sekben, sekretaris dan bendahara. Dan ada komisi 1, komisi 2, komisi 1 itu pengawasan, sedangkan komisi 2 itu advokasi dan aspirasi, sedangkan komisi 3 itu ada legislasi, dan ini yang terbaru Bu, di periode ini itu komisi 4. Kami rasa kalau suatu organisasi itu tanpa media nge-branding organisasi itu tidak mungkin gitu. Jadi ada komisi informasi dan komunikasi, itu terbaru. Komisi Informasi dan Komunikasi ya? Iya, Bu. Apa yang so far sudah dilaksanakan divisi itu? Nah, untuk sampai saat ini dari awal kepengurusan itu semua event ataupun yang dilakukan oleh proker dari BEM sendiri, baik itu event apapun itu di branding lagi, di up ke media sosial Instagram, dan terkait hari-hari besar ataupun produk-produk hukum yang dibuat DPM bakal di up di situ, termasuk informasi dari kampus sendiri, apakah itu adanya UKT, pembiayaan UKT yang berkurang seperti itu, atau ada pembaruan dari akademik gitu Bu. Jadi informasi menyambung tangan dari pihak kampus ke mahasiswa melalui komisi 4. Make sure kalau misalnya informasi yang dari kampus itu benar-benar sudah tersampaikan ke mahasiswa ya. Iya. Nah, kita langsung beranjak ini ke orang nomor 3 berarti ya. Kok orang nomor 3 sih? Ada direktur, wakil direktur 1, wakil direktur 2, dan wakil direktur 3 ini yang bapaknya mahasiswa Politeknik LPP. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pagi. semangat pagi semuanya. Iya, Bu Arini. ini Bapak kebetulan ini kedatangan anak asuhnya teman-teman dari BEM dan juga DPM. Bagaimana Bapak melihat teman-teman DPM dan BEM ini semangatnya sekarang itu seperti apa Pak kalau Bapak melihat? Oh, semangatnya luar biasa. Jadi selalu semangat pagi ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa meskipun di era pandemi saat ini di Politeknik LPP tetap mengembangkan soft kompetensi. Jadi kita kan sudah punya komitmen bahwa LPP sebagai Politeknik LPP sebagai Center of Excellence bidang perkebunan, sehingga kita diupayakan di samping mempunyai hard kompetensi juga soft kompetensi, dan untuk melatih soft kompetensi kita meningkatkan kegiatan kemahasiswaan tentunya melalui organisasi yaitu BEM dan juga DPM. Jadi sebetulnya BEM sama DPM pernah kita reformasi di zaman kepengurusan kami di periode pertama. Kami menjadi WD3 periode pertama di tahun 2012 sampai 2016 Bu Arini. Jadi pada waktu itu BEM belum ada BEM dan DPM, adanya Senat, dan kemudian masih masih belum tertata. Nah, kemudian PR kami adalah menata organisasi itu biar lebih punya bargaining position sehingga terbentuklah BEM. Kemudian dipimpin oleh presiden, wakil presiden, kemudian melalui pemilihan umum dan lain sebagainya. Nah, inilah wahana mahasiswa untuk berkreasi, kemudian wahana mahasiswa untuk berorganisasi, menjadi pemimpin, menjadi seorang calon leader ke depan melalui BEM inilah. Kemudian DPM, kenapa kita membentuk DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa? Karena kita ingin mereka berasal dari perwakilan-perwakilan mahasiswa per prodi, kemudian juga idealnya ada perwakilan khusus gitu ya. Intinya adalah mereka mempunyai
tanggung jawab secara legislatif Bu Arini. Tadi sudah disampaikan baik oleh Ketua BEM juga dari DPM bahwa DPM di sini kita mempunyai rule of dari aturan kemahasiswaan di kampus, kemudian dari BEM juga bisa dari DPM memberikan aspirasi. Wahana menjadi perwakilan ya mahasiswa untuk memberikan aspirasi, usulan yang terbaik seperti apa, pertimbangan, kemudian mengawasi juga kegiatan BEM, juga dia bisa menjadi partner kami di dalam Civitas Akademika. Gitu Bu Arini. Oke, saya lanjutkan dulu ke Mas Andika. Gini. biar nggak ini ya Iya. ngelangut kalau Iya, bahasa Jawa harus ngelangut. cair Aduh, gitu ya. ini saking senengnya tadi Ini saya ngobrol ngobrol sama santai Pak kan ya? On. Iya, santai aja Iya. Pak. Oh tadi saya serius. Iya. Sekalian promosi ya teman-teman ya. Iya, Tadi harus sekalian promosi harus. Pilih di Politeknik. Iya betul. Oke, Mas Andika. Ini Mas Andika kan pasti sibuk ya sama teman-teman ya di BEM, di Ormawa, Politeknik LPP Yogyakarta dengan berbagai macam prokernya. Bagaimana sih cara Mas Andika sama teman-teman menyiasati antara kuliah sama kerja dalam Organisasi. organisasi seperti apa? Oke. Sejauh ini emang kalau secara overall saya bisa ngontrol itu semua, memang nggak bisa semuanya sih. Kadang masih ada beberapa yang emang kadang tabrakan, kadang ada yang memang ya jadwalnya kadang kita nggak bisa menguasai gitu. Sejauh ini masih begitu, tapi bagaimana caranya untuk kita mengontrol itu, sejauh ini saya tetap mengusahakan bagaimana membalancekan antar kemahasiswaan, organisasi terkait dengan organisasi kemahasiswaan, kemudian dengan kuliah, dengan cara ya emang kita meminimalisir atau memporsir diri kita semampu mana kita bisa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kalau memang saya tidak bisa atau mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, nah kemudian itu saya yang lebih ambil, saya duluankan. Nah, kemudian kalau memang nantinya secara perkuliahan, misalnya saya ada perkuliahan, kemudian ada organisasi mahasiswa yang bertepatan waktunya sama, nah itu biasanya kalau memang saya nggak bisa ngambil atau tabrakan, saya kan ada beberapa tim dari kementerian, saya coba membagi tugas kepada teman-teman kementerian juga. Kurang lebih begitu. Ini harusnya bisa balance ya antara pekerjaan dan juga kuliah. Harus, Saya bilang harus. pekerjaan karena Harus memang balance. kerja nyata ini benar-benar BEM Iya, nih benar. selama ini tuh saya lihat ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah ada berapa dari berapa total jumlah teman-teman BEM Heeh. yang nilainya IPK-nya kumlot Mas? Oh, yang kumlot dari teman-teman kita BEM gitu. Iya, Nah, ayo. jadi di Tahu BEM nggak? Tahu nggak? ya tahu. Oh tahu. Jadi oke. jadi jumlah di Epors BEM ya Mas ya? iya. Jadi di BEM ada 27 orang tuh, ada Oke. 27 orang yang saya ketahui sekitar 40% itu kumlot. Alhamdulillah. Kalau yang selebihnya Oke. itu mendekati, kayak yang Oke, harusnya mendekati kumlot ya? kan di atas 35, 36. Iya. Itu mendekati 340 Oke, gitu-gitu. alhamdulillah berarti nggak ada yang di bawah 3 ya? Tidak, dan kita kemarin itu untuk menjadi BEM harus IPK di atas 3. Oke, itu salah satunya Iya, ya, salah satu satu syaratnya ya. seperti itu. Iya. Jaminan mutu berarti Iya, ya Mas jaminan ya. mutu Oke. kualitas secara akademik juga kita harus Iya, memiliki iya, tentunya. berarti calon menantu idaman ya Wah. teman-teman semuanya ya. Jangan Boleh. lupa DPM juga mungkin iya ya, syaratnya juga iya ya. Iya Bu. Oh, salah satunya berarti syaratnya Ha. IPK-nya minimal harus 3 ya. Ya, benar. Nah, ini saya tanya sekaligus sama Mbak Nofri. Apa sih suka dukanya selama ini menjadi anggota BEM? BEM kok, DPM. Nah, dari awal kepengurusan sampai sekarang itu suka dukanya pasti ada, Bu. Dari gimana ya, ketika kita udah terjun ke organisasi tanpa duka juga bakal hambar gitu rasanya. Pasti kita itu ada ngalamin suka, ada duka gitu, dan bareng dengan teman-teman BEM juga ada pasti. Seperti itu. Jadi feel-nya dapat itu. Ada nggak yang bisa diceritakan pengalaman yang mengesankan mungkin selama menjadi anggota DPM? Wah, kalau pengalaman kemarin itu kami sidang, Bu. Sidang sampai, kalau saya tidak salah itu sampai dini hari. Kalau saya tidak hilap, itu sidang untuk menentukan struktur kepengurusan, sidang umum. Itu berarti sekaligus ronda ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ya kalau Mas Andika gimana nih? Selama ini kan otomatis yang terjun langsung di banyak kegiatan ya, yang benar-benar nyata, baik itu offline maupun online, tapi lebih banyak online ya Online, teman-teman karena pasti. memang masih pandemi. Apa yang bisa diceritakan, pengalaman unik apa yang bisa diceritakan selama ini? Nah, kalau pengalaman unik dari awal saya di periode saya sampai dengan saat ini adalah emang kadang kita ingin menerima saran dari teman-teman juga menjadi mahasiswa. Nah, itu yang paling unik yang kadang nggak bisa kita lakukan adalah
kita setiap rapat rutinan emang kayaknya kalau misalnya di atas sampai dini hari kita meminimalisir itu. Nah, kemudian yang menjadi ini kita setiap rapat rutinan kita tuh pernah sampai dini hari juga sampai jam 5 pagi kemarin itu sampai jam 5 pagi. Kemudian itu menjadi pengalaman unik yang belum pernah saya dapati dulu, yang belum pernah saya dapati selama organisasi yang rapatnya sampai scrum meet itu sampai pagi. Ya itu yang paling unik yang selama ini pernah saya lakukan itu sih, Bu. Oke, itu belum nanti kalau TA ya, kalau Wah, udah iya benar. merasakan TA mungkin kayaknya nggak tidur Nggak kayaknya. tidur sih kayaknya, Bu. Iya, Oke. benar-benar. Iya. Oke. Nah, tadi dari DPM sudah, BEM sudah, bagaimana kalau kita tanya Wadir 3 ya, pengalaman organisasinya seperti apa Pak? Bapak bisa cerita Pak selama ini organisasinya dulu itu. Dulu ya, Iya. wah dulu saya tipe orang yang nggak mau diem, Wih, Bu. pasti banyak Oh, organisasinya banyak nih. sekali organisasi. Jadi saya masuk di UGM Fakultas Pertanian tahun 2002, kemudian saya langsung terjun menjadi staf di, kalau di tempat kami namanya KMSEP, Keluarga Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, kalau di tempat ini mungkin HMPS. Sekaligus saya juga aktif di BEM Fakultas. Nah, disitulah saya kemudian belajar dan berkarir organisasi. Pertama kan jadi staf dulu, kemudian saya menjadi seorang kepala bidang pengembangan organisasi yang tugasnya adalah bagaimana organisasi berkembang. Kemudian itu di level jurusan dan di level fakultas. Kemudian di level universitas saya aktif dan tergabung di Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, berkembang saya paralel baik di jurusan, di fakultas maupun di universitas saya selalu aktif. Kemudian di kira-kira semester 3 atau semester 4 saya aktif saya menjadi delegasi UGM dalam organisasi level nasional namanya POPMASEPI, Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian se-Indonesia. Saya waktu itu aktif, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah 3. Saya membawai di Universitas Gadjah Mada, Instiper, UPN, Unsud, UNS, dan di Jateng DIY dengan program-program level nasional. Kemudian saya juga aktif di tingkat pusat. Jadi pada saat mahasiswa saya sudah biasa audiensi dengan menteri. Jadi menghadapi menteri organisasi karena level nasional gitu ya. Kemudian saya dengan menyelenggarakan acara di Bali, saya negosiasi dengan cari sponsor dengan perbankan, para direktur bank, kemudian saya juga bernegosiasi dengan direktur Bulog dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya laksanakan, saya aktifkan menjadi aktivis dari mahasiswa di level ini sampai dengan level nasional, ini mengasah kita untuk bisa menjadi pribadi yang punya jejaring luas. Makanya saya di LPP sering kemana-mana karena dulu waktu mahasiswa juga sering kemana-mana menjadi delegasi UGM dalam Jepang Student Conference, dalam beberapa konferensi di tingkat nasional. Nah, oleh karenanya di LPP ini di Politeknik LPP juga kita merintis pembentukan ikut sertaan dalam level nasional biar bisa ya seperti kami dulu gitu. Nah, itu pun kami punya planning gitu ya, karena bagaimanapun juga saya harus mengamankan akademik dan juga organisasi juga harus tuntas. Jadi dua-duanya harus di balancing atau diseimbangkan. Nah, sehingga di semester terakhir saya tetap menjadi asisten dosen di UGM, dapat beasiswa gitu ya, sehingga punya kemampuan atau ini menginspirasi bagi, makanya saya selalu memberikan semangat bagi teman-teman di BEM maupun DPM, aktiflah dan berkontribusilah, capailah, lelahlah selagi Anda masih muda, karena itu masa-masa itu tidak akan terulang lagi. Nah, kami pun juga tadi biasa memimpin sidang tingkat nasional. Pada waktu itu kami di IPB, waktu itu kami delegasi UGM yang diutus memimpin sidangnya itu dari pagi sampai pagi. Sama aja ya. Ya, sama aja dan Kurang kita lebih bisa sama sih, Bu. mengakomodir suara-suara dari universitas di seluruh Indonesia. Nah, itu pengalaman yang sangat-sangat berharga di kita. Nah, sehingga harapannya adalah para mahasiswa melaksanakan keaktifan ini adalah bagian dari pengalaman yang luar biasa. Dan sampai saat ini pun kami masih mempunyai grup WA Ikatan Alumni POPMASEPI yang di situ menceritakan
Dulu kita forum nasional, ada alma mater dari berbagai universitas, kita masih culun-culun. Nah itu memorable sampai sekarang masih terus Bu Arini. Jadi harapannya kepada calon-calon generasi ke depan, waktu masih mahasiswa aktif lah. Karena ketika pada saat kita sudah menjadi alumni, bekerja, akan mengenang masa-masa indah itu dan tidak akan terulang kembali. Itu sih luar biasanya. Iya betul sekali. Memang sulit nanti kalau misalnya ingin mengulang masa-masa itu ya. Nggak terulang lagi Nggak gitu. bisa terulang lagi. Jarang didapetin Saya itu aja, sih. wah kalau Ah. lihat foto-foto jadul itu kan ada di Pengen mengulang lagi, kira-kira Pak. 20 tahun yang lalu gitu ya. Pengen mengulang lagi. Nah ini ngomong-ngomong masalah kenangan ini Mas Andika sama Mbak Novi. Yuk. Kan banyak kenangan manis ya. Ini kenangan manisnya ada yang kira-kira menuju ke cinta lokasi nggak ya? Kalau Kalau di sejauh kami ini- banyak loh dulu. Iya. Jadi kami berhasil menjodohkan antar UGM sama Unpad, ada teman Wah, saya. iya. Terus ketuanya UGM sama Unpad sama UNS, ada IPB sama ini. Saya dulu juga sempat cinlok tapi nggak jadi. Tapi sempat ya, sempat. Yang Ya, penting sempet pernah dong. merasakan Iya, lah. pernah merasakan itu. gitu ya. Dulu belum ada HP yang keren ya. Baru SMS gratisan gitu. Iya betul Kadang sekali. kolek SMS juga. Iya. Zaman sekarang harus Luar biasa. banyak bersyukur loh. Bener. Iya, bener kan? Berarti Bener. ada cinlok bener ya Mas ya? Enggak. Cinlok. Tapi kalau di BEM ya sejauh ini saya melihatnya ada Oh potensi itu. ada. potensi. Diri saya Dan sendiri banyak juga- itu loh yang berhasil. Bukan. Banyak BEM binaan kami di 2012, 2016 Heeh, itu iya. banyak juga yang cinlok antar kepengurusan. Nah, itu Berujung dia. pelaminan ya, Pak? Silang Iya. ya, silang. Coba dicek ada Dila sama Rona. Terus apa lagi ya? Iya, Banyak iya. lah pokoknya. Banyak. Heeh. Karena mungkin mereka memberikan cintanya ke organisasi kemudian merambat ke pribadi jadi Oke. begitu sih. Witing tresno jalan Rano wong liya gitu ya. Rana Wong Liya betul sekali. Iya, tapi pernah nggak dari cinlok itu tuh akhirnya sempat mengganggu nggak sih untuk pekerjaan kalian di organisasi? Secara kinerja gitu. Iya, sempat kan ada up and down kan ya tetap Iya. ya dalam hubungan ya. Ya. Itu bagaimana menyiasatinya? Ada nggak sebenarnya yang kayak gitu kalau lagi down? Gimana gitu? Oh, kalau sejauh ini kalau dari kita dari DB internal BEM ya tentunya di internal BEM sejauh ini saya melihat kalau secara untuk kasmaran secara udah klok ini menjadi pasangan ya belum, tapi kalau saya melihat secara potensi rasa saya sudah melihat ada potensi. Kemudian kalau saya melihat memang ada progres yang jauh sih Bu. Dari dia awal yang belum mengenal si teman ini mungkin ya, kemudian setelah dia mengenal kayaknya lebih bersemangat sih Bu. Iya, Dan itu itu sangat semangat biasa. berpengaruh ya. bersemangat, Kayaknya betul. hormon endorfinnya Iya, terbantu iya. untuk semangat lagi gitu. Iya Nggak masih apa-apa. bunga-bunga terus Benar, ya, benar, so Bu. far ya, moga-moga bunga terus ya, sampai nanti lulus udah, Amin, amin. nanti sampai akhirnya bisa menikah juga. Waduh. Dan itulah keberhasilan pembina mahasiswa. Nah, Jadi saya Bu iya. Arini Pak Sakti itu Iya. ketika Amin. di suatu saat dia sudah sukses menjadi pemimpin di perusahaan, menjadi asisten kah apa, dan dia mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya yang notabene adalah para aktivis. Iya, Jadi betul. luar biasa, kita keberhasilan. Nah itu semoga menjadi cipratan pahala juga buat kita ya Iya. Pak ya. Amin, amin, amin. Allahumma Amin. amin. Nah ini terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita nanti masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman, sahabat planters. Ini fair aja deh, adil masing-masing. Saya pengen mulai dari Mas Andika, harapannya dari pihak kampus untuk mensupport kegiatan nanti kalian tuh seperti apa? Silahkan. Kalau dari kita dari BEM sendiri gitu, dari BEM harapan besar kita ke pihak kampus tentunya kita sama-sama berjalan dan bergerak tentunya pasti. Jadi saling berkolaborasi, kita kerja kolektif tentunya. Nah kemudian kita bisa menselaraskan, bisa memunculkan salah satu program-program terbaik untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian bagaimana itu menjadi salah satu wadah untuk kita bersama. Tentunya kalau dari kita sangat mengharapkan kita pasti berusaha untuk sebaik mungkin. Kemudian kita sangat meminta dukungan baik secara moral, dan finansial tentunya. Nah terkait dengan hal itu yang harapan yang paling besar sejauh ini. Tapi sejauh ini kalau dari kita masih dalam progres yang sangat baik sih Bu. Itu kalau dari kita dari BEM. Oke, dari BEM sudah, dari DPM bagaimana Mbak Novik? Kalau dari DPM sendiri sih Bu, harapannya itu aspirasi-aspirasi yang dari mahasiswa itu terrealisasi gitu. Jadi tidak hanya mereka nyampaikan aspirasi ke kami sampaikan ke kampus, tapi tidak ada realisasinya. Jadi yang diinginkan mahasiswa itu pembuktiannya, bukan
secara tulisan gitu kan, kita kan ngadu gitu ke kampus, tapi kok nggak ada nih realisasinya gitu yang dipertanyakan oleh mahasiswa. Kami juga selaku perwakilan dari mahasiswa itu kami kan bawa suara dari mahasiswa. Ketika kami gagal gitu untuk menyampaikan dan realisasikannya, kami anggap itu diri kami juga gagal dalam hal itu, karena apa yang jadi pusat perhatian mereka, apa kendala mereka itu termasuk kendala kami yang kami follow up ke kampus, dan kami berharap pihak kampus juga gimana ya, pro gitu untuk merealisasikan apapun itu aspirasinya. Tapi aspirasi yang memang benar-benar ya benar-benar patut untuk direalisasikan seperti itu, Bu. Oke, yang berterima Iya. lebih tepatnya itu. Oke. Nah, Bapak mendengar harapan dari Mas Andika dan juga Mbak Novri, apa tanggapan Bapak dan sekaligus Oke. harapannya Bapak kepada Ormawa Politeknik LPP? Oke, makasih sahabat Planter sekalian, bahwa yang pertama dari kampus ini kan mendidik dan untuk menjadi seorang leader ke depan, ya. Tentunya bagaimana mengasah soft kompetensi itu melalui yang seperti ini. Jadi pro dan kontra ataupun juga pendapat-pendapat dan aspirasi ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Itu yang pertama. Sehingga kita di dalam konteks ini adalah seluruh sivitas akademika. Sivitas akademika itu kan tidak hanya mahasiswa saja, tapi dosen, karyawan, pustakawan, mahasiswa, kemudian stakeholders yang memberikan beasiswa dan lain sebagainya, itu kan bagian dari stakeholders yang kemudian kita akan punya impact yang baik. Nah, kalau dalam konteks perbaikan secara continuous, ya secara terus-menerus dari kita DPM, melalui DPM aspirasi mahasiswa juga kita telaah, kemudian kita juga tindak lanjuti. Tentunya setiap aspirasi itu juga kita ada follow up. Follow up itu kan bisa, kebijakan itu bisa langsung dieksekusikan, karena kita di BOD pengambilan keputusan bukan hanya saya saja, tapi ada direktur, wakil direktur 1, 2, dan 3, sehingga kami memperjuangkan itu karena ini bagian dari sifat-sifat seorang leader. Sifat seorang leader itu adalah mengusulkan untuk kebaikan, dan kita mendukung itu, dan kita menginginkan DPM, BEM untuk selalu aktif mengadakan kegiatan juga yang bagus gitu ya, karena dampaknya juga di mahasiswa itu sendiri ya. DPM juga sebagai bagian dari aspirasi itu juga mempunyai wadah yang secara formal ya, kita berproses ya, artinya aspirasi itu kemudian kita tampung, kemudian kita follow up, dan realisasi itu kita monitor secara bersama-sama, mana saja yang diprioritaskan tahun ini, mana aja yang kemudian belum diprioritaskan tapi tetap kita akan perjuangkan. Dan untuk itu kita tetap ada umpan balik ya, umpan balik, tidak kita menyalurkan aspirasi begini harus segera enggak, tetapi kita sivitas akademika itu adalah environment atau lingkungan yang di situ perlu kita asah secara bersama-sama. Nah, jadi tetap kita tumbuh berkembang secara bersama-sama. Begitu ya. Nanti kita akan selalu follow up. Ya, selalu koordinasi ya Pak. Selalu yang koordinasi yang tinggi. Dan kita sampaikan kepada PUD yang lain. Siap, Bapak. Oke. Harapannya semuanya akan menjadi lebih baik. Amin. Ya, seluruh stakeholders akan merasakan manfaat, mahasiswa menjadi lebih leader, calon leader yang lebih baik ya. Masyarakat juga sangat merasakan, stakeholders perusahaan perkebunan juga melahirkan calon-calon alumni yang luar biasa, tidak nerimo begitu saja, tapi yang kritis, yang demokratis dan solutif. Nah, gitu. Oke, kritis, demokratis, solutif. Wah, itu tagline baru Mas Andika, Mbak Novri bisa. Kalau kritis bisa diadopsi tidak solutif, iya, banyak orang ngomong betul, di medsos, demo betul, di mana-mana, tapi tidak solutif. Iya, betul sekali, betul. Tidak demokratis mungkin dalam konteks mahasiswa sekarang kan dianalogikan, oh ada kebijakan apa dia demo, tapi sebetulnya dia tidak menyampaikan pada tempatnya, dan sehingga tidak ada solutif. Nah, di kita ini kan biasa problem solver. Jadi nanti pemimpin ke depan pasti banyak persoalan. Coba Anda menjadi seorang asisten kebun atau manajer kebun, wah kritikan dari LSM, dari masyarakat, dari macam-macam. Nah,
tugas kita adalah problem solver. Tidak seluruhnya aspirasi itu, saran-saran itu segera dilaksanakan, tetapi kita win-win solution untuk kemudian mencapai win-win partnership. Betul sekali. Dan yang paling penting lagi, paling utama, semoga saja Politeknik LPP itu menjadi tempat pendidikan vokasi terdepan di Ya. Indonesia ya Pak ya. Ya. Amin. Oke, terima kasih waktunya untuk teman-teman. Tapi sebelum kita menutup sesi ini di obor ini, kali ini tuh ada satu permainan. Ada satu permainan. Seru dong ini ya. Oke. Nah, permainan ini tuh fast response atau jawab cepat. Nah, Oh, jawab gitu. cepat akan saya berikan 2 opsi. Yang pertama Sandika dulu ya. Ya, boleh, Ya. boleh. Sedikit Ya, menegangkan jadi kelinci ini. percobaan dulu ya, biar yang lain siap gitu ya. Akan ada 2 opsi yang harus Mas Andika jawab saat itu juga, nggak perlu mikir lama. Oke. Siap ya Mas Andika ya? Siap, saya menegangkan Siap, sini. Bismillah ya, bismillah ya. Ini Bismillah, bukan bismillah. ujian hidup Mas, santai saja Mas. Oke. Pertama, empek-empek atau gudeg? Udah Oke. Teman organisasi atau teman hidup? teman hidup lah. Kan itu sampai nanti di akhir gitu. Iya. Oke. Padahal belum punya ya. Iya. Iya. Oke, orientasinya jauh ke depan ya. Oke, ada lagi uang yang banyak atau IPK tinggi? Uang yang banyak. Oke. Lebih realistis Oke. gitu, lebih realistis. Bisnis. Oke, lah nanti gimana kalau IPK-nya nggak tinggi? Iya, kalau menentukan IPK tinggi kan belum tentu menentukan bisa uang banyak juga. Oke. Jadi Tapi Jadi kayak- UUD 45 ya, ujung-ujungnya duit modal 4 balik 5. Ah, saya baru tahu bener, ini bener, yang bener. 45-nya ini, Pak. Udah selama ini saya taunya. Ternyata ada kepanjangannya ya. Iya dong. Oke, fine. Dan ini Mbak Novri sekarang. Oke, Mas Andika sudah lolos ujian ya. Mbak Novri, Iya Bu. cantik tapi males kerja atau jelek tapi rajin? Jelek tapi rajin. Oke. Berarti Mbak Novri pengennya yang jelek tapi rajin, gak apa-apa? Iya pasti kan Oh, nggak pasti. lihat dari penampilan luar. Oh, oke. Kalau saya cantik dan rajin. Agak Win-win menjebak, solution sih, agak Bu. Pengennya menjebak. gitu ya, soalnya. tapi saya nggak bisa. Oke, Oke. lanjut. Kuliah tapi nilainya jelek atau bolos? Kuliah tapi nilainya jelek. Oke, yang penting tetap ikut kuliah ya. Iya, Yang penting benar. ikhtiar ya, Mbak. Iya. Oke. Pacar atau uang? Uang dong. Oke. Tetap ya. tetap Kalian realistis. berdua ya. pikirannya sama ya. Makan cinta. Aduh, cinta. Oke. Yang terakhir. Nggak paham materi atau nggak dibales chat sama pacar? Enggak dibalas chat. Oke, yang penting paham materi, IPK tinggi, nggak ada masalah. Pacar urusan belakang ya Mbak ya? Benar. Uang sama pacar aja pilih uang ya. Oke. Wah, ini giliran yang paling tinggi, ini yang paling Waduh, ditunggu-tunggu ini. Aku harus Pak Oni. ini ya, di game juga ya. Kayaknya Oke Pak Oni lah. pertanyaan yang banyak deh. Aduh, jangan Oke, susah-susah. Pak Oni. Jogja atau Kebumen? Aduh, Jogja. Oke, tetap. Ini teman-teman ya kalau boleh tahu, Pak Oni dari Kebumen ya Pak Dari ya? Kebumen. Cakep ya, cakep Kebumen. Cakep Kebumen ya, betul sekali. Tapi sudah lama di Jogja, cinta Jogja ya Pak ya. Oke, dangdut atau rock? Dangdut. Oke. Jadi yang diajar Pak Oni ya, siap-siap ya Iya, kalau dan saya nilainya pengen. bisa nyanyi dangdut. Ah, tuh nanti habis ini ya. Oke, habis ini ditunggu. Terlalu. Oke. Uang banyak atau anak banyak? Uang banyak. Oh iya, oke. Bapak ikut KB ya. Iya. Cukup dua lebih baik gitu ya Pak ya. Sedikit harta atau sedikit teman? Aduh, susah Aduh, ya. susah ya. Susah ini. Filosofi sekali pertanyaannya Filosofi ya. sekali. Banyak teman dan banyak harta. Amin, iya ya pengennya gitu. Sering rapat atau sering nganggur? Sering Agak apa ya? rapat tapi duitnya banyak juga. Nah itu, asal rapatnya berduit itu sebenarnya ya. Oke, sama saya juga. Punya manfaat kepengen yang begitu. banyak kalau Nah, rapat mungkin ya. amin. Nah, celana kain atau jeans? Oh, jeans. Jeans. Nah, tuh kan. Oh, Sebenarnya saya kepengen pakai jeans loh. Oh iya ya, bapaknya mahasiswa aja tuh tahu tren gitu loh, enak gitu loh buat diajak ngobrol. Jadi buruan ya sahabat planters yang pengen kuliah nggak usah jauh-jauh ke Politeknik LPP aja, Iya, soalnya kan tempatnya wadirnya aja strategis dan orangnya asik-asik loh. asik-asik. Oke, dan yang terakhir Iwan Fals atau Afgan? Afgan. Afgan, Iya. oke. Selalu ya terdepan. Ya, lagu-lagunya saya juga bisa. Up Ya. to date. Nah, seperti yang Jiwa sudah saya muda banget janjikan ya, ke sahabat Pak. planter sekalian, Aduh. ini ada permintaan khusus Bapak Wadir 3 untuk sedikit mendendangkan lagu kesayangannya, Pak. Sedikit saja silahkan Bapak.
syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, tetap semangat. Weh, tepuk tangan dong teman-teman. Keren. Kan poin plus sekalian teman-teman semuanya ya. Kapan lagi coba punya wadir bidang kemahasiswaan, udah pinter masalah organisasi, nggak kaleng-kaleng kan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Suaranya juga begitu, up to date juga untuk urusan lagu, untuk urusan ya yang sekarang kekinian tuh up to date. Jadi jangan salah untuk mencari tempat perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang menurut kalian paling cocok ya di mana lagi? Di Kalau bukan Politeknik LPP Yogyakarta. Oke. Pendidikan Oh, vokasi terbaik di Iya, perkebunan. amin. Oke, mungkin ini saja kali ya kegiatan kita sore hari ini, ngobrol-ngobrol cantik bersama para petinggi Ormawa dan juga Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dalam acara obrolan bareng Ormawa. Dan untuk kelanjutannya akan ada sesi ngobrol lagi bersama siapa? Rahasia. Jadi tunggu aja sahabat Planters untuk sesi selanjutnya bersama Ormawa yang lain yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sekalian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya Arini Sabrina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh.